warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di sini Willy Aksona. Kali ini di salah satu program ngetis ngerakar kritis salah satu produk miliknya Sinergi Bos di edisi 13 Oktober 2020. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, yaitu Bapak Juhri. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan mengulas pendidikan di era new normal ya, setelah COVID-19, yaitu di pendidikan di khususnya di Kabupaten Belitung. Baiklah Pak, Ya. untuk mengulas pendidikan di Kabupaten Belitung, apa perbedaan pendidikan di era new normal ini dan sebelum new normal ini? Iya, jadi memang ada beberapa perubahan strategi pembelajaran yang kita lakukan dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan Bupati ya, Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020 yang berkaitan dengan tatanan new normal baru ya, yang istilahnya kita semua OPD termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mengacu kepada Perbup yang sudah disahkan oleh Bupati. Kalau pada masa sebelumnya, Bob, penyelenggaraan proses pembelajaran itu kita laksanakan dengan cara tatap muka. Istilahnya guru berdiri di depan kelas dengan istilahnya murid-murid yang ada di dalam kelas. Tetapi kali ini tatap muka juga kita laksanakan, cuman tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau tadinya satu kelas itu 26 sampai 30 murid, nah sekarang ini di era new normal ini satu kelas itu kita bagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada yang cuma 10 orang satu kelas atau satu lokal itu, kemudian ada juga yang 15. Nah, kenapa ini dilakukan? Untuk dalam rangka protokol kesehatan tadi sesuai dengan peraturan Bupati nomor 23 itu. Jadi istilahnya mereka mengatur jarak duduk, tempat duduk antar siswa itu. Kalau tadinya sangat dekat, nah ini diberi jeda yang kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Nah, makanya lokal yang segitu biasa ditempati oleh 30 itu bisa sekarang ini hanya ditempati separuhnya. Ya, jadi ini untuk menjaga jarak aja. Tapi ada juga pembelajaran yang kita laksanakan secara daring, ya, dengan istilahnya itu memberikan pembelajaran sistem kota internet online. Ya. Jadi dari guru-guru atau tenaga pengajar itu biasanya memberikan tugas-tugas dan penjelasan pelajaran itu lewat media online. Nah, itu juga kita laksanakan dalam rangka suasana COVID-19. Berarti mereka tidak full Pak ya? Sekolahnya maksudnya Senin sampai Minggu sampai Sabtu itu tidak full? Iya, jadi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, kemarin kita sudah mengatur jadwal pembelajaran. Jadi mereka 1 minggu itu cuma 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan dan itu dilaksanakan kalau untuk di tingkat PAUD dan TK itu 2 jam. 2 jam pembelajaran. Jadi kalau mereka masuknya pukul 8, pukul 10 sudah harus diakhiri. Kemudian kalau di tingkat SD dan SMP itu mereka 4 jam pembelajaran. Jadi mereka tidak sampai seperti biasanya sampai 8 jam ya pembelajaran dan seterusnya. Jadi ini betul-betul kita atur sesuai dengan kondisi dan situasi COVID-19. Untuk mengetahui kapan ini Pak untuk normal kembali belum tahu. Kita belum tahu. Jadi kalau kita sih berharap memang ada sisi kelemahan pembelajaran jarak jauh ini atau sistem online ini. Ada sistem kelemahannya. Kalau hanya transfer ilmu itu gampang saja. Tetapi ketika kita bicara masalah pendidikan karakter, itu di mana guru itu benar-benar harus menjadi yang digugu dan ditiru, itu berada di depan anak-anak. Jadi untuk memberikan pembelajaran langsung misalnya bagaimana cara berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, kemudian berdoa pada saat ingin pulang, selesai makan. Kemudian juga guru memberikan istilahnya itu contoh-contoh, gerak-gerik, tindak tanduk, dan sebagainya. Itu sebenarnya memang lebih efisien itu memang dan lebih mengena itu adalah pada saat tatap muka langsung. Kalau dengan sistem online ini kan tidak bisa. Ya.
Jadi istilahnya apa? Pendidikan karakternya susah didapat. Tapi untuk Iya. pembelajaran ilmu sekolah bisa Pak ya? Cuman Kalau karakter soal transfer ilmu bisa. bisa. Karena kita memang sudah terbiasa, anak-anak juga biasanya kan kalau Ya. mencari bahan-bahan atau materi Ya, pembelajaran internet, itu mereka buka Google dan Ya. sebagainya ya. Dan itu tidak ada kesulitan sebenarnya. Jadi Memang Pak, untuk iya. full day sendiri Pak sekarang udah ditiadakan. Iya, sementara ini full day itu khususnya ya untuk kita yang di Dinas Pendidikan Kabupaten kan kita mengatur hanya dari mulai PAUD sampai dengan SMP ya. SMP saja. Ya, kalau SMA itu diatur dari Dinas Provinsi. Nah. Nah, jadi kita tidak memberlakukan full day. Nah, jadi mereka benar-benar hanya 1 minggu dilaksanakan 2 kali pertemuan atau tatap muka, selebihnya itu adalah daring. Kemudian selama pertemuan untuk sampai tingkat SMP itu adalah kurang lebih 4 jam pembelajaran. Nah, Pak, mengenai dengan pembelajaran online, berarti kita memerlukan handphone atau gadget Pak, ya? Iya. Atau gawai itu sendiri. Iya. Nah, Pak, untuk di Belitung sendiri ada tidak mereka anak didik itu tidak mempunyai gawai? Ada. Ada, Jadi Pak, ya? memang salah satu kendala kita sama sekali untuk ya warga belajar atau murid-murid atau siswa yang kurang mampu dalam tanda petik ya. Mereka itu ya memang ada juga yang tidak memiliki HP Android ya. Nah, sementara sistem pembelajaran daring itu memerlukan HP Android karena semuanya diakses lewat online. Nah, ini adalah kendala bagi kita. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki HP Android itu ya otomatis ya mereka itu tidak mendapatkan istilahnya itu uang jatah internet. Ya, yang selama ini sudah kita salurkan gitu kan. Ya. Ya. Tapi ada juga orang tua yang dengan mendengar adanya jatah bantuan untuk kuota internet itu mereka buru-buru beli HP Android. Ya. Jadi memang kita berharap memang pada orang tua ya. Ya, kita sekali lagi dari Dinas Pendidikan ya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini yang seolah-olah memaksa mereka harus membeli HP baru. Ya, ini dalam rangka hanyalah untuk memenuhi tuntutan sistem pembelajaran di era ya COVID-19 ini. Jadi ya sekali lagi ya bagi mereka yang memang juga ada kendala lain yang ada mereka punya HP Android tetapi di daerah-daerah terpencil yang jangkauan sinyalnya kurang bagus ya seperti di daerah kepulauan ya itu juga jadi kendala bagi kita. Jadi kendala seperti misalnya di daerah Sumedang misalnya ya Pulau Sumedang ya. Nah, itu mereka itu kadang-kadang mendapatkan sinyal sangat sulit gitu. Ya, ada juga di wilayah daratan kita yang agak arah ke pinggir ya, pinggir dari kota kita. Itu juga ada yang tidak dijangkau sinyal dari apa selulernya gitu. Jadi ini juga kendala sebetulnya. Nah, bagi mereka yang tidak terjangkau ya sinyal itu mau tidak mau atau suka tidak suka akhirnya mereka tetap kita laksanakan tetap muka saja ya walaupun hanya 2 hari jadi tidak ada pembelajaran tambahan yang berupa online itu. Online itu diwajibkan nggak? Sebenarnya tergantung dari situasi materi pelajarannya. Nah, kalau bidang-bidang tertentu yang sifatnya kayak seperti yang eksak itu kan ya matematika, IPA misalnya ya dan fisika dan sebagainya itu mau tidak mau mereka sebenarnya harus mengikuti karena sudah ada petunjuk bahwa memang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di era ini adalah sistem online ya itu memang sudah merupakan keputusan pemerintah pusat juga makanya di daerah kita mengatur kebijakannya. Nah, Dinas Pendidikan dalam hal ini sebagai leading sektornya telah melakukan beberapa kali rapat dan kajian sebelum diberikan semacam suatu advis ke pemerintah daerah untuk dikeluarkannya ya peraturan bupati nomor 23. Ya. Nah, Pak, mengenai dengan online, ada dapat di sini tempat atau mereka untuk kota sendiri Pak, semua sudah terbagi mereka ada tidak maksudnya mereka keluhan mereka saya tidak dapat nih Pak. Iya, itu tadi karena memang kita lewat dana BOS ya atau dana BOP ya itu boleh kita memberikan kuota internet. Jadi istilahnya itu ya bantuannya kita berikan itu melalui lembaga pengelola ya baik negeri maupun swasta.
usaha, ya sama sekali misalnya di PAUD ya. PAUD itu mereka ya melalui dana BOP PAUD itu bisa membelanjakan, pengelolanya bisa membelanjakan sebagian dana itu memang untuk pembelajaran sistem COVID, termasuklah APD dan sebagainya ya pembelanjaannya. Nah, dan di dana BOS lagi itu memang sudah dikeluarkan juknis yang baru bahwa mereka itu boleh istilahnya itu membelanjakan dana BOS itu untuk kepentingan pembelajaran di era COVID gitu. Iya. Apa untuk kepastian tempat mereka apa tuh untuk Ya. mereka kan ada tempat yang untuk mereka belajar ini ada. Ya, jadi pusat pembelajaran di lembaga-lembaga itu memang kita tidak termonitor, ada misalnya satu sekolah atau lembaga yang menyiapkan aplikasi itu ya, seperti Indihome itu dan sebagainya. Tapi kita tidak monitor itu. Tapi yang jelas dari kita memang ke masing-masing siswa itu diberikan jatah untuk mereka membeli kuota lewat gadget atau HP mereka gitu. Iya. Itu bentuk kuota Pak, kalau boleh tahu berapa Pak, berapa gigabyte? Itu ya kalau gigabyte-nya kita tidak tahu, tapi yang jelas satu orang itu ya seperti di PAUD itu kalau tidak salah itu ada bantuan tuh ya 25.000 atau 30.000 lah gitu ya. Gitu. Untuk mereka beri kuota internet. Bentuk pulsa. Iya, jadi diberikan uang dan mereka belanja sendiri. Oh. Ya, belanja sendiri. Jadi bukan kita yang membelikannya, bukan. Ya, jadi itu diserahkan kepada walinya atau orang tuanya. Nah, dan mereka lah yang membelanjakan kuotanya. Ya, yang nanti melampirkan bukti pembeliannya. Nah, itu nanti untuk sebagai bahan laporan kita pada saat peng-SPJ-annya. Pak, kembali gini. Untuk setelah mereka kan sekolah, ujian mereka ada ujian. Iya, jadi ujian, ulangan, ya ini kan barusan mereka mid semester kan? Ya. Baru mid semester, nah itu semuanya juga menggunakan secara online. Secara online. Ya, secara online ya. Jadi ujian, ulangan, baik itu harian maupun ya istilahnya mid semester dan semester, bahkan nanti ujian apa namanya itu akhir ya. Ya itu. Itu nanti semuanya dengan cara online. Secara online. Ya. Kita belum tahu kapan berakhir. Belum tahu. Kita berharap sih mudah-mudahan cepat. Ya. Karena kita sulit mengukur angka capaian. Nah, jadi karena di era ini di era Covid ini kita tidak menargetkan kurikulum. Ya itu. Jadi makanya guru-guru secara administrasi semuanya dibuatkan, tapi karena keterbatasan waktu penyampaian tidak capai target. Dan ini masih perlu kita evaluasi. Nah, karena kalau mau mengikuti capaian target waktunya tidak cukup lah kalau hanya sekian jam itu, karena memang biasanya kita sudah terukur bahwa satu hari sekian ya jamnya cukup banyak gitu kan. Apa untuk harapan Bapak sendiri nih untuk pendidikan kita nih, khususnya Kabupaten Belitung, untuk guru-guru atau harapan? Ya kita berharap dalam situasi pandemi ini kita tetap terus semangat, terutama sekali kepada pendidik ya dan tenaga kependidikan, para guru-guru, para tutor di pendidikan non formal. Nah, karena kita ada juga pendidikan non formalnya seperti yang dilaksanakan di PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau di lembaga-lembaga kursus. Nah, itu semuanya pendidikan non formal termasuk SKB. Nah, mudah-mudahan ya mereka-mereka ini tetap semangat, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah melalui Pergub nomor 23 tahun 2020. Dan kepada peserta didik atau pada siswa, kita berharap bahwa mereka mudah-mudahan tidak jenuh atau tidak bosan ya. Karena ya kejenuhan dan kebosanan itulah yang kadang-kadang juga kita menjadi buat pemikiran kita di dinas. Supaya anak-anak itu menjadi jenuh dan bosan karena berhadapan dengan gadget satu harian ya. Kita saja kadang-kadang begitu ada meeting Zoom ya, satu hari berhadapan dengan laptop kadang-kadang bisa hilang juga kita mood kita kadang-kadang ya hawa ngantuk dan sebagainya, apalagi anak-anak ini kan rata-rata mereka kan
yang di tingkat PAUD ya dan TK ya, mereka itu kan learning by playing ya. Jadi Ya. belajar sambil bermain. Ya. Ya, jadi dengan mereka berhadapan dengan gadget kadang-kadang ya mereka Ya. kurang bermainnya kurang. Ya. Mungkin belajarnya ya bagus tapi ya ya Di lingkungan gitu. iya jadi sosialisasi terhadap teman, terhadap guru, terhadap lingkungan tempat dia belajar itu memang agak berkurang lah ya pada saat pandemi ini. Baiklah, terima kasih untuk Pak Yuri. Ya sama-sama, Selaku sama-sama. Sekretaris Iya. Dinas Pendidikan dan Iya. Kebudayaan Bitung. Baiklah, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Dinas Pak Yuri ya. Semoga kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di